Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama Midra Sabat dengan judul pada kesempatan kali ini, ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita ingini. Bacaan terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Adalah naif ketika kita mengatakan bahwa hidup ini serba mudah untuk dimengerti dan dipahami. Sebenarnya dalam hidup ini ada hal-hal yang tetap menjadi misteri yang kita tidak pernah bisa sepenuhnya mengerti. Bahkan ketika kita telah menerima status sebagai anak-anak Tuhan karena kita percaya kepada Sang Juru Selamat yang telah menebus kita dari kutuk dosa, yaitu Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Sekalipun kita telah menjadi anak-anak Tuhan, toh dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak sepenuhnya kita pahami dan menjadi misteri, dan hanya Tuhan yang paling tahu dan mengerti mengapa itu semua terjadi dalam hidup kita. Coba kita bayangkan, adakah seseorang yang pernah merencanakan hidupnya buruk? Atau adakah seorang yang pernah menduga hidupnya mengalami kerugian, kebangkrutan, sakit penyakit dalam beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang? Tidak ada. Adakah orang yang bakal dengan pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dengan dirinya, apakah untung atau buntung? Tidak ada yang tahu. Demikian pula ketika peristiwa pandemi COVID-19 yang datang 2 atau 3 tahun yang lalu, dan sehari ini juga masih menjadi sebuah bahaya mengancam. Tidak ada yang pernah orang yang mengerti. Ketika COVID yang ternyata sesuatu yang jauh itu, peristiwa yang jauh mengancam dan mematikan itu, ternyata bisa sampai ke negeri kita, bahkan ke kota kita, bahkan begitu dekat dengan pintu-pintu rumah kita. Bukan hanya menyebabkan sakit penyakit, tetapi juga kehilangan nyawa orang yang dikasih, juga kebangkrutan, gulung tikar karena bisnis menjadi porak-poranda. Inilah yang disebut dengan hal-hal yang bersifat misteri yang tidak pernah bisa kita pahami seutuhnya tentang hidup ini. Karena hidup menyimpan misterinya sendiri. Ada sesuatu yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita ingini, namun dapat masuk dan mengintervensi, bahkan merusak sendi-sendi kenyamanan hidup kita. Sebagai orang beriman, sebetulnya kita memiliki hal yang sama seperti orang-orang yang tidak beriman, dapat mengalami sakit penyakit, kelemahan, kerugian, dan mengalami hal-hal yang buruk. Sama seperti ketika hujan tidak memilih apakah dia akan jatuh ke bumi kepada orang-orang yang saleh atau kepada orang-orang yang fasik. Hujan tetap hujan. Orang fasik, orang saleh bisa kena hujan, kena panas juga. Nah, yang membedakan adalah kita sebagai orang-orang beriman. Ketika mengalami situasi yang tidak kita ingini, itu adalah sikap, respon, tanggapan, jawaban kita. Bagi orang yang tidak beriman, mereka akan mengutuki semua hal, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan bila mana perlu sebagai penyebab seluruh kegagalan dan kehancuran dalam kehidupan yang dialami. Tapi bagi orang beriman, dia memberikan jawaban dan tanggapan yang berbeda. Oleh karena itu, pada hari ini, sebagaimana bacaan rujukan kita adalah terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan membaca dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Yahweh, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Yahweh, Tuanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Arti teks firman ini menegaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, nasib baik, nasib buruk, seperti dikatakan dalam Yesaya pasal 45. Apapun yang terjadi,
situasi yang tidak dapat kita kendalikan sekalipun, situasi yang tidak kita ingini sekalipun, kita tidak akan meninggalkan Tuhan yang hidup, yang menjadi sandaran utama kita. Semua yang terjadi tidak akan mempengaruhi kasih dan kesetiaan kita pada Tuhan yang hidup, yang kita sembah, kita kasihi dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Yeshua, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Sebaliknya kita tetap menatap dengan ketabahan, ketangguhan, keberanian menghadapi semua itu dengan rasa syukur dan sukacita. Sekalipun krisis sedang mengepung dan menghimpit kehidupan kita, dengan kita tetap bersyukur dan bersukacita, maka timbullah kekuatan darinya. Seperti dikatakan tadi, Yahweh Adonai Heili. Yahweh Adonai Heili. Yahweh Tuanku itu kekuatanku. Ketika kekuatan itu muncul karena kita berserah padanya, bersyukur padanya, bersukacita dalam situasi apapun, maka akal pikiran kita menjadi jernih, kekuatan kita menjadi kokoh, dan kita dimampukan untuk mengatasi krisis, persoalan, hal-hal yang tidak kita ingini dalam hidup dengan tenang. Satu persatu persoalan bisa kita selesaikan bersama Dia. Tanpa kekuatannya kita tak berdaya. Kita hanya akan mengalami depresi dan kita akan menyerah kalah. Dari semua uraian ini dapatlah disimpulkan bahwa menjadi orang beriman bukan berarti tidak sama sekali tersentuh krisis. Sebaliknya, kita berpotensi terkena krisis sama seperti yang lain. Ketika kehidupan berjalan tidak sesuai rencana dan ekspektasi, itulah krisis yang mengecewakan dan menyedihkan. Namun, ketika kita merespon dengan benar semua ini, maka segala sesuatu dapat kita kendalikan. Meskipun situasi krisis, situasi yang tidak kita ingini datang dalam hidup kita. Kiranya firman yang disampaikan ini memberikan penghiburan, kekuatan, dan mengumpulkan kembali harapan kita di dalam firman Tuhan, dalam kepercayaan kita kepada kerja kuasa Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, di dalam Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi, memberkati. Haleluya. Amin.